Halo Burners, welcome back to Perempuan di Kota Channel. Kali ini aku akan membahas tentang esensi buku dari buku bestseller Mark Manson untuk kamu yang mungkin perlu diingatkan lagi. Hope you enjoy the video. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil, dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Coba bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya ratusan kali. Namun, tidak pernah sedikit pun anak itu berhenti dan berpikir, "Oh, saya rasa berjalan bukan bidang saya tidak mahir melakukannya." Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengondisikan kita untuk takut gagal, untuk menghindari kegagalan secara naluriah, dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita atau hanya pada bidang yang sudah kita kuasai. Ini membatasi dan menghambat kita. Kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal. Jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Derita adalah bagian dari proses. Seorang psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabrowski berpendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu, melainkan itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita. Dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal potensi kita sendiri. Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor suatu momen yang paling buruk. Kita membutuhkan semacam krisis eksistensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita, lalu mempertimbangkan untuk mengubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksistensial. Namun, saya lebih suka menyebutnya menembus badai. Saya sungguh ingin menekankan sekali lagi bahwasanya derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya. Jika Anda terus memanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Pentingnya berkata tidak. Satu-satunya cara untuk mendapatkan makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup seseorang adalah dengan menolak alternatif yang ada. Menyempitkan kebebasan, pilihan untuk berkomitmen pada satu hal, satu keyakinan, atau satu orang. Anda akan menyadari bahwa kebebasan, banyaknya akses dalam kehidupan tidak membuat Anda bahagia. Tindakan memilih sebuah nilai untuk diri Anda sendiri menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain. Sebagai contoh, jika saya memilih untuk membuat pernikahan saya menjadi bagian yang paling penting dalam hidup saya, artinya saya memilih untuk tidak berganti-ganti pasangan. Jika saya memilih untuk terbuka dan menerima pertemanan, artinya saya menolak untuk membicarakan mereka di belakang. Itu semua penolakan yang sehat dan menuntut penolakan di setiap langkahnya. Komitmen memberikan Anda kebebasan. Karena perhatian Anda tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak karuan. Komitmen memberi Anda kebebasan karena ini mengasah perhatian dan fokus Anda, mengarahkannya kepada apa yang paling efisien untuk membuat Anda sehat dan bahagia. Komitmen adalah seperti ini. Komitmen untuk fokus menulis dan meninggalkan proyek besar Anda. Komitmen pada satu orang untuk jangka waktu yang lama. Komitmen pada satu lokasi geografis. Anda harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Dan kemudian Anda mati. Dia tertawa. Saya tidak ingat persis apa kata-katanya. Tapi dia mengatakan sesuatu seperti, "Kenapa kamu meratapi kematian saya sementara kamu begitu takut hidup?"
Jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya yang singkat di dunia dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman, pada dasarnya saya sedang menghindari kehidupan. Dan untuk bisa sungguh-sungguh bodoh amat terhadap sesuatu, seseorang perlu sampai pada tahap semi-spiritual di mana orang tersebut menyadari kefanaan dirinya. Dalam situasi itu, seseorang sepertinya tidak akan terlilit aneka bentuk kelekatan. Menghadapi kenyataan mengenai kematian Anda sendiri penting, karena ini melenyapkan semua nilai buruk, rapuh, dan dangkal dalam hidup. Kematian adalah satu-satunya hal yang dapat kita ketahui dengan pasti, dan karenanya itu harus menjadi kompas yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk arah dan dari nilai dan keputusan kita lainnya. Cara agar Anda merasa nyaman dengan kematian adalah dengan memahami dan melihat diri Anda sebagai sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Peduli terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Percaya kalau Anda merupakan suatu komponen yang berkontribusi dalam semacam entitas yang lebih besar. Dengan menerima kematian akan membuat semuanya menjadi semakin mudah, menerima kegagalan dan memeluk penolakan.